dasarnya, pendidikan pada anak usia dini tidak hanya untuk mengembangkan aspek kognitif atau pengetahuan saja, melainkan ada berbagai aspek perkembangan dalam anak usia dini. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013, ada 6 aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu aspek nilai moral dan agama, yang kedua yaitu aspek fisik motorik, yang ketiga yaitu aspek bahasa, yang keempat yaitu aspek kognitif, yang kelima yaitu sosial emosional, dan yang keenam yaitu aspek seni. Nah, untuk mengembangkan berbagai aspek tersebut, diperlukan sebuah metode pembelajaran yang beberapa di antaranya seperti metode pembelajaran bercerita, juga metode pembelajaran tanya-jawab. Nah, bagaimana ya jika kedua metode tersebut digabungkan dalam pelaksanaannya? Halo, berjumpa lagi dengan saya, Erna Aminat Nadila, NIM 052 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Jember tahun 2018. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai kombinasi metode bercerita menggunakan alat peraga dengan metode tanya-jawab. Menurut Hartono tahun 2005, metode bercerita merupakan metode yang dilakukan dengan menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh ini bisa manusia, binatang, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, metode bercerita ini dapat dilakukan dengan efektif untuk anak usia dini karena pada dasarnya anak akan lebih mudah dipengaruhi melalui sebuah cerita ataupun dongeng. Nah, dengan hal tersebut maka diharapkan dalam bercerita dapat disisipkan sebuah pesan moral seperti baik buruk, membantu teman, berempati dengan teman, ataupun pesan moral yang lainnya, sehingga dapat digunakan oleh anak untuk mengembangkan aspek nilai moral dan agamanya. Namun metode ini memiliki sebuah kelemahan yang salah satunya yaitu jika diterapkan dalam sebuah pembelajaran maka anak akan cenderung pasif karena menerima informasi hanya satu arah dari seorang guru atau pendidik saja, sehingga untuk pelaksanaannya akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan metode tanya-jawab. Menurut Syekh tahun 2007, metode tanya-jawab ini merupakan salah satu cara penyajian pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada siswa atau peserta didik. Metode ini juga memiliki kelemahan yang salah satunya yaitu anak cenderung tidak memperhatikan ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, sehingga metode ini akan lebih efektif jika diterapkan bersama dengan metode bercerita. Apalagi berceritanya dilakukan dengan bantuan media ataupun alat peraga seperti boneka tangan, gambar, ataupun media yang lainnya. Ada dua tujuan utama dari kombinasi penerapan metode pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan nilai moral dan agama, terutama rasa empati pada anak usia dini. Yang kedua yaitu menumbuhkan aspek bahasa pada anak usia dini. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama lebih menarik karena dilakukan dengan bercerita menggunakan alat peraga seperti boneka tangan, gambar, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu mudah dilakukan karena dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Sehingga hal ini akan sangat membantu ketika berada pada kondisi pandemi seperti saat ini. Adanya pandemi menjadikan pembelajaran dilakukan secara daring atau online, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan anak pada aspek nilai moral dan agamanya, terutama rasa empati. Nah, hal ini dapat diatasi dengan tetap melakukan atau menerapkan metode bercerita di rumah oleh orang tua. Hal tersebut sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwasannya setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Nah, adapun kelebihan yang selanjutnya yaitu dapat menumbuhkan daya imajinasi anak. Adapun kelebihan yang terakhir yaitu dapat menjadikan anak menjadi terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh guru ataupun pendidik. Tata pelaksanaan metode ini yang pertama yaitu menentukan topik ataupun tema yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, tema ini harus sesuai dengan perkembangan anak, menarik, dan mengandung pesan moral. Yang kedua yaitu mengembangkan cerita. Yang ketiga yaitu
menyiapkan alat atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti boneka tangan, buku, gambar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bercerita dengan penuh ekspresi, intonasi jelas, lafal jelas, dan bahasa yang sederhana. Hal ini agar anak usia dini dapat menerima dan memahami cerita dengan mudah. Yang terakhir yaitu aktif bertanya kepada anak sesuai dengan isi cerita yang disampaikan. Berikut ini saya sertakan contoh video pembelajaran menggunakan kombinasi metode pembelajaran bercerita dengan metode tanya jawab. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi, ruangan kelas yang besar sudah ada anak-anak yang siap untuk belajar. Tiba-tiba, Tina datang. Assalamualaikum teman-teman. Kemudian, Tony menyusul di belakangnya. 4, 5, 6, 7. Hari ini kita mau belajar apa ya? Tony, kenapa kamu masuk kelas tidak mengucapkan salam? Ya, suka-suka aku dong. Emangnya kenapa? Itu namanya tidak sopan. Oh, begitu ya. Teman-teman, kalau misalnya masuk ke kelas, masuk ke rumah, sebaiknya kita mengucapkan seperti biasa. Sebelum melakukan pelajaran, kita harus berdoa. Pada video tersebut terlihat bahwasanya pendidik ini mampu menarik perhatian dari anak didiknya. Nah, baik itu melalui media yang digunakan ataupun melalui cerita yang disampaikan. Anak didik juga terlihat memperhatikan cerita yang disampaikan oleh pendidik dan aktif menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik ataupun gurunya. Ayah bunda, anak saya, Tio, sangat suka dengan pesawat. Ketika saya ajak ke toko buku, dia akan mengambil buku-buku tentang pesawat. Nah, ketika waktunya tidur, biasanya kami pun akan membacakan buku tentang pesawat. Namanya anak kecil, dia akan mengulur waktu untuk tidur dan meminta untuk bermain, untuk membaca buku semakin banyak. Satu hal yang saya tekankan dari cerita tentang pesawat adalah pesawat selalu tepat waktu ketika landing maupun take off. Pesawat juga selalu patuh dengan instruksi dari bandara. Ketika pesawat itu harus masuk ke hanggar, waktunya untuk istirahat, maka pesawat pun akan menurut. Saat itulah biasanya Tio akan menurut. Dia akan seperti pesawat masuk ke hanggar, waktunya tidur dan istirahat. Nah, demikian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.